إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك فقال عز وجل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan lillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana kita memujinya, memohon pertolongannya, dan kita memohon ampun kepadanya, dan tak lupa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita, baik itu perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita, ataupun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya, ataupun sebaliknya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Mau siapapun dia, mau dia adalah seorang yang alim, ulama, kiai, bahkan seorang nabi dan rasul pun, termasuk nabi kita yang mulia baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan hidayatut taufik kecuali itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teringat bagaimana kisah paman Rasulullah yang bernama Abu Talib, ketika beliau dalam keadaan yang benar-benar sakit, begitu rasa cinta dan sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan menghampirinya, dan ternyata di damping pamannya itu, di samping pamannya sudah ada tokoh-tokoh dari kabilah kafir Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka begitu rasa cinta dan sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib, yang mana ketika itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Abu Talib? Beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, yaitu sebuah kalimat yang kelak aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rasa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan pamannya mati dalam keadaan Islam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib,
Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama nenek moyang kita? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa pada akhirnya? Pada akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan millati Abdul Muttalib, mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat pamannya mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, Rasulullah mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu di hadapan Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ma kana linabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah patut, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada mereka orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa kau cintai, kau sayangi, termasuk kepada pamanmu Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala cucurkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat ini selalu kami mengajak untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan kepada mereka orang-orang diberikan kitab suci dari umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang setelahnya, termasuk kepada kita. Wasiat Allah adalah agar selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 16 1440 Hijriah. Artinya apa? Dalam beberapa hari ke depan kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyambut dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tetapi tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Artinya dalam beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan hingga saat ini, hingga detik ini? Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita baca di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Padahal bulan Ramadan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan wa yunadil munadi, para malaikat-malaikat Allah yang mulia dengan datangnya bulan Ramadan, para malaikat menyeru dengan mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan, bersegeralah menuju dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersegeralah untuk selalu beramal soleh di dalamnya. Bersegeralah untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran,
karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana dilipat gandakan seluruh amal soleh hambanya. Wa ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan di bulan Ramadan, aksir, tahanlah, jangan kau nodai bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini dengan perbuatan dosa dan maksiatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya mumpung Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, maka manfaatkan bulan yang mulia ini dengan selalu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman keras yang selalu kita ingat bagaimana doa dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentang bulan Ramadan ini. Syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalaha min wa lam yukfar lahu, dan doa ini langsung diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu celaka bagi hamba Allah yang mana apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan hingga Ramadan meninggalkannya sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dari malaikat Jibril langsung diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah Ramadan yang sangat istimewa. Ramadan adalah sebagai sarana salah satu dari Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan sungguh celaka ketika ada seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan hingga Ramadan meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ganjaran pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang tahun lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala 'azza wa jalla min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua kami tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwalah kelak yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Takwalah kelak yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya dengan mengatakan, fattaqun nar walau bisyikkin tamr. Bertakwalah kalian, jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan mensedekahkan setengah dari biji kurma. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Bahkan Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahwan ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun qadha fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minha dimaguh. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi mereka penghuni neraka adalah ketika dua bara api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya, yaghli minha dimaguh, lantas mendidihlah otaknya. Bagaimana dengan siksa yang amat dahsyat? Bagaimana siksa yang paling berat bagi mereka penghuni neraka? Bagaimana siksa bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa besar, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan dosa mereka yang zalim,
bagaimana mereka dosa orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Jadi ada perbuatan dosa yang mana azabnya Allah segerakan di dunia, di akhirat ia diazab. Tetapi di dunia dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-baghy wal uquq, yaitu mereka-mereka orang-orang yang berbuat zalim dan mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya selalu kami ingatkan, marilah kita bertakwa, tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat, harinya kita untuk selalu memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamukum yaumul jum'ah. Hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa'akthiru aliyya fihi minas salat. Maka di hari Jumat perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilna syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.